petani di Indonesia itu tidak semenarik petani di luar negeri, Jepang lah, itulah, di mana lah. Kalau lihat di HP, wah petani di luar negeri alat-alat taninya udah canggih sekali. Di Indonesia apa? Pemerintah itu kalau misal harga cabai 50 ke atas gitu, wah udah keluar-keluar. Mendingan nggak usah lah jadi petani. Enak jadi pegawai lah ibarat kata. Halo Sobat Kabelanis, ngomongin tentang kesejahteraan petani, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS tahun 2023, total penduduk miskin mencapai 25,9 juta jiwa. Sekitar 39,92% diantaranya atau 10,34 juta jiwa adalah anggota rumah tangga pertanian atau FTP, dan 13,39% atau 3,6 juta orang merupakan anggota pada buruh tani. Pendapatan yang dinilai nggak sebanding dengan biaya produksi menjadi salah satu faktor petani di Indonesia belum sejahtera. Terlebih, pada maraknya tengkulak yang membeli hasil panen dengan harga rendah. Lantas gimana peran pemerintah dalam menanggulangi hal itu? Nah, pada awal 2024, pemerintah meluncurkan program penembusan pupuk bersubsidi melalui aplikasi iPubers dengan KTP. Namun, apakah langkah ini cukup untuk meningkatkan kesejahteraan petani? Dalam konten perspektif kali ini, kami akan menanyakan tanggapan dari beberapa petani dan juga mahasiswa pertanian mengenai kebijakan pemerintah dalam mensejahterakan petani di Indonesia. Bagaimana perspektif dari mereka? Apakah akan kontradiktif? Langsung saja cekidot. Eits, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Perkenalkan, nama saya Zuriah Nur Alfi. Saya berasal dari Desa Danurjo, tepatnya kecamatannya di Kedu, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Dari keluarga emang sudah berprofesi sebagai petani, tapi juga kita ada usaha kecil lah, khususnya tembakoan. Kalau di daerah Temanggung kan terkenal sebagai petani tembakau, juga petani sayur kan. Kebetulan keluarga kami di sini pengrajin tembakau. Kalau saya pribadi kurang lebih berprofesi sebagai petani itu sekitar 7 tahunan. Tetap ada keluh kesahnya lah. Entah itu pas panen gagal, entah panennya bagus tapi harganya turun, harganya bagus tapi panenannya sedang nggak bagus. Nek kesejahteraan petani itu tergantung harga di pasaran. Nek harga di pasaran naik, aku petani itu sejahtera. Tapi kalau harga turun, ya petani menangis. Karena apa? Karena untuk menjadikan tanaman-tanaman bagus itu, kita juga harus beli pupuk, harus penyemprotannya harus rutin. Ya itulah harus opo ki carane ke? Nek ngragati ke opo ke? Kenalin, namaku Bagus, aku dari Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Secara nasional, apa yang terjadi di industri pertanian ataupun ranah rumah tangga pertanian itu masih sangat jauh dari kata sejahtera gitu. Mungkin di daerah Solo Raya itu sendiri, di mana yang menjadi lumbung pangan secara nasional lah, bisa kita katakan daerah Karanganyar, Sukoharjo, dan Klaten, penghasil beras, salah satu penghasil beras yang punya skala penghasilan tinggi di tingkat nasional. Kesejahteraan petani di sana itu masih sangat kurang lah. Nama saya Bapak Ahmad Asfari, asli Temanggung, sebagai tengkulak. Petani sama pedagang itu sebetulnya ya harganya itu maksimal itu ya sekitar 70, 75, 80 itu kemarin pas paling bagus sih ya rata-rata ya 65 lah. Sebetulnya ya kurang memuaskan. Masalahnya biaya tanam itu tembakau itu kan mahal sekarang.
paling pokok kan kualitas tembakau harus bagus, petani harus jaga kualitas, enggak dari pabrik. Tahun sekarang memang yang beli kan cuma jarum, gudang garam kan enggak beli, makanya harga nggak bisa tinggi. Memang satu pabrik yang beli ini. Nek kualitasnya bagus ya harganya bagus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fauzi, biasa dipanggil Fauzi. Saya dari Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta, dari program studi agribisnis. Kalau ngomong soal kesejahteraan petani, seharusnya kan itu yang menjadi hak dasar ya petani gitu. Karena kita tahu ya Indonesia itu adalah negara agraris yang dimana Indonesia ini masih memenuhi kebutuhan pangannya itu dari hasil pertanian itu sendiri gitu. Tapi ketika kita melihat petani sekarang, kesengsaraan petani dari mereka yang kurang lahan dengan harga pupuk yang cukup naik gitu, itu menjadi permasalahan dasar petani gitu. Nggak ada, kalau di sini nggak ada sama sekali. Cuma itu kita dikasih kemudahan itu dibuatkan kartu tani, terus nanti kalau mau beli pupuk kan ya itu dapat yang subsidi. Tapi itu aja susah carinya, kadang udah habis. Di toko pertanian kalau mau beli habis. Kuotanya itu nggak sebanding dengan apa yang ada di kartu. Saya pribadi sih pemerintah ya sudah membantu, tapi kurang maksimal. Karena apa? Kalau mau beli pupuk pakai kartu sering nggak dapet. Kalau mau beli yang nggak subsidi, harganya mahal, bisa 2 kali lipat dari yang harga subsidi. Itu berapa? Ya, kalau untuk pupuk yang subsidi ya, harganya itu per 50 kilo 118.000. Untuk yang non subsidi 230.000 per 50 kilo. Bisa dihitungkan berapa selisihnya untuk yang non subsidi dan subsidi. Belum lagi kalau kita pas panen terus harga di pasaran turun atau merosot, petani rugi, petani bangkrut. Kalau di daerah sini sih alhamdulillah nggak ada kalau kayak gitu. Iya, tengkulak mengikuti harga pasar lah, nggak ada itu yang mafia gitu. Alhamdulillah kalau di daerah sini sih, nggak tahu kalau di daerah sana yang lain. Kalau bisa kita lihat bahkan di bidang pertanian itu sebenarnya ada mafia kan. Jadi bagaimana pemerintah ini harus bisa mengatasi masalah mafia ini, mafia pertanian. Untuk bisa mengatasi bagaimana caranya petani ini bisa langsung mendapatkan akses dengan mudah pupuk. Yang pertama, pupuk dan bibit itu adalah faktor vital agar pertanian itu bisa berkembang. Yang kedua adalah akses penjualan, karena selama ini bisa kita lihat bahwa petani itu menjual harus melalui tengkulak terlebih dahulu. Bagaimana lalu kita lihat bahwa tengkulak ini bisa memainkan dengan sangat mudah harga di pasaran. Dan apa yang terjadi di petani, mereka tidak mendapatkan feedback ataupun keuntungan yang sesuai dengan apa yang sudah mereka kerjakan gitu. Jadi permasalahan birokrasi di pertanian ini memang sangat rumit dan kompleks sekali. Dan harapannya nanti pemerintah bisa menyelesaikan dengan segala sesuatu yang mereka punya lah, sumber daya apapun yang bisa digunakan pemerintah itu lebih baik digunakan untuk menyelesaikan masalah birokrasi terlebih dahulu gitu. Pas saya kurang tahu nek ekspor, enggak. Nek orang Temanggung paling ngirimnya itu Malang, Madura, Jember gitu. Yang ekspor kan orang sana, orang Malang, orang Madura, orang Jember. Sekarang ini memang orang Temanggung banyak yang nanam sayur. Masalahnya Temanggung itu dari tahun 2020 kan harga tembakau kan merosot. Tahun ini sekarang 2024 agak lumayan memang harganya itu. Walaupun gudang garam tidak beli, tapi jarum sama pabrik kecil-kecil itu banyak yang beli, jadi harganya yang meningkat sedikit lah. Itu masalahnya cukainya mahal, terus karyawan pabrik itu kan minta UMR naik terus sekarang itu. Jadi yang kena tuh bahan pokoknya yang ditekan dari pabrik, jengkai mahal. Karyawan kerja UMR gajinya minta naik terus, cukainya mahal. Yang ditekan kan bahan utama nih, tembakau nih sekarang ini memang.
yang kena ya petani nih. Yang paling merugi petani. Jadi penggemar tembakau itu sekarang berkurang, petani itu. Nggak seperti dulu. Biaya operasional tanam sama penjualan nih, keringan nih itu kalau udah masuk keranjang kayak gini kan nggak sesuai. Nah, jadi petani beralih ke cabai, sayur-sayuran. Mengenai harga ya, kemarin juga saya sempat melakukan wawancara ke beberapa petani dan itu sangat fatal gitu ketika memang petani itu disuruh untuk jual ke beberapa tengkulak, dan memang tengkulak itu yang bekerja sama dengan para pemerintah ini gitu, yang seharusnya hasil dari panen petani ini dibeli oleh tengkulak atau pemerintah gitu. Tapi rasa-rasanya sekarang pemerintah itu malah mengimpor beras, sedangkan petani di dalam negerinya itu sendiri masih sangat membutuhkan hal tersebut gitu. Itu juga yang membuat para petani ini mengalami kesengsaraan. Jadi hasil panen dari para petani ini tidak memungkinkan untuk hidup layak gitu. Belum sampai segitu. Mungkin ada kalau itu per desa itu kan ada itu kelompok tani gitu. Itu mungkin dapatlah kalau mesin traktor itu yang buat padi itu. Tapi kan itu ya juga itu kan masuknya nanti kan di kelompok tani. Kelompok tani kan satu desa kan satu, tapi cuma beberapa orang gitu kan. Nah, ya itu nanti ya kita bisa kita menyewa untuk kan iya. Semoga bisa kita secepatnya bertransisi dari pertanian konvensional menjadi pertanian modern, tapi tanpa adanya bantuan dari pemerintah terkait birokrasi dan juga kemudahan akses bagi para petani, harapan-harapan bertransisi ini sepertinya tidak akan terkabul dan tidak akan terwujud. Mari kita aminkan bahwa pemerintah ini akan segera melek terkait hal ini. Kita sebagai seorang petani mau kerja apa? Cuma lulusan SMP, SMA lah, katakanlah SMA. Bisanya kerjanya di apa? Di pabrik. Pabrik gajinya UMR. UMR di Temanggung kisaran 2 juta. Kalau anak-anak muda zaman sekarang yang sekolahnya ibarat kata sekolah perguruan tinggi tapi yang jurusan bidang pertanian gitu, kalau mau terjun ke tani ya nggak mau dianya kok. Petani di Indonesia itu tidak semenarik petani di luar negeri, Jepang lah, itulah, di mana lah. Kalau lihat di HP, wah petani di luar negeri alat-alat taninya udah canggih sekali. Nah, di Indonesia apa? Cangkul, sabit. Kalau di luar negeri, wah itu udah ada itu alat yang itu buat ini bedengi ini tanah ini jadi begini. Kalau di Indonesia ini kan manual, dicangkul. Petani di atas umur 45 tahun itu persentasenya sekitar 70%. Jadi dari sana bisa kita lihat bahwa petani di bawah umur 45 tahun itu sekitar hanya 30%. Dan ini menjadi masalah ketika nantinya sektor pertanian ini tidak bisa berkembang. Saya sebagai mahasiswa pertanian cukup merasa sedih ketika saya tanya ke beberapa teman-teman yang ada di Fakultas Pertanian itu sendiri. Ketika saya tanya mereka ingin jadi petani atau tidak, jawaban yang lebih sering terdengar adalah mereka tidak ingin jadi petani. Karena apa? Karena itu tadi, karena faktor birokrasi dan juga faktor insentif petani itu sangat kecil. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah secara penuh dalam hal ini, karena kita perlu berjuang juga untuk menyejahterakan petani dan juga meningkatkan kekritisan dari mahasiswa Fakultas Pertanian untuk mereka bisa terjun ke dalam bidang pertanian juga. Karena memang permasalahan-permasalahan yang ada di bidang pertanian itu ya karena disampingkan gitu. Karena itu yang membuat para generasi muda sekarang itu tidak mau terjun ke bidang pertanian gitu. Karena kita jadi petani pun tidak menjamin untuk hidup layak gitu. Kok ya, pemerintah itu kalau misal harga cabai 50 ke atas gitu, wah udah keluar. Gimana petani mau sejahtera? Misal kalau dari harga dari tani itu 50.000 kan, nanti di pasaran kan bisa 60.000. Nah itu wah di berita-berita ya mungkin di televisi ya mungkin malah diimporkan dari luar. Nah itu mau sejahtera gimana petani?
toh nanti aja buru-buru ini harga segini ya impor, nanti petani lokal harganya diturunin, gimana mau sejahtera? Iya, sangat merugikan petani lokal. Soal harga-harga ya jangan turun-turun lah, kasihan petani. Bener, nanti kalau harga naik ya jangan impor lah pemerintah itu. Betul, kasihan petani. Sekarang kan pupuknya mahal. Ya itu, jangan impor dari luar. Bener. Petani itu nangis kalau itu ada impor barang lah. Mempermudah untuk para petani itu membeli pupuk yang subsidi itulah. Ditambah lagi lah kuotanya lah. Obat-obatan untuk penyemprotan cabai ini. Kalau bisa ya jangan naik-naik lah. Kalau bisa ya kalau ada subsidi. Kalau ada. Permasalahannya selain birokrasi adalah masalah penyuluhan ke petani. Karena apa yang bisa kita lihat sekarang, apabila birokrasi itu sudah baik tetapi petani tidak mengerti bagaimana birokrasi itu berjalan, sama aja. Jadi perlu adanya bantuan hukum lah, badan bantuan hukum untuk petani, untuk mengadvokasi petani ketika petani itu terjadi masalah di dalam birokrasi itu sendiri. Memang benar ketika kita membuka lahan dan juga membuat lahan food estate itu tidak akan menyelesaikan masalah, karena bukan masalah lahan pertanian yang kurang, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan sekecil mungkin untuk menghasilkan produksi sebesar mungkin. Itu yang menjadi masalah. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintahan pemerintahan Prabowo ke depannya, itu perlu kita kaji ulang gitu. Apakah memang food estate ini akan mengatasi masalah pertanian yang ada atau malah akan memperburuk masalah pertanian yang ada. Ketika lahan sudah dibuka tapi permasalahan yang ada di petani seperti mendapatkan pupuk secara mudah, mendapatkan bibit secara mudah, lalu ada penyuluhan petani secara mudah, itu tidak dikembangkan dan juga tidak dikaji ulang, maka permasalahan yang ada di pertanian ini akan berlarut-larut gitu. Terusnya buat petani, saya berharap petani itu jangan menjadi orang yang manut pemerintah terutama gitu. Karena rasa-rasanya petani sekarang itu terlalu cuek mengenai permasalahan yang berdampak ke mereka itu sendiri gitu. Contoh, misal kayak ada kebijakan-kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah, itu kan yang seharusnya berdampak ke petani itu sendiri gitu, tapi mereka itu terlalu cuek gitu karena mereka udah menganggap bahwa malas dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Seharusnya petani itu bisa melakukan sesuatu hal yang berguna, ibaratnya kayak entah itu aksi ataupun meminta hak-haknya mereka itu ke pemerintah itu sendiri gitu. Sebenarnya emang beberapa kali juga saya udah melakukan wawancara, tapi emang rata-rata para petani itu lebih menginginkan bahwa anak-anak ini pengen jadi PNS dan lain sebagainya gitu. Itu sebenarnya seperti yang saya bilang awal tadi, itu karena menurut saya karena kita bekerja di bidang pertanian itu tidak menjamin hidup layak gitu. Mereka itu kayak ngerasain sendiri gitu bahwa jadi petani ini hanya berkecukupan untuk makan entah itu per hari ataupun per bulan gitu. Makanya rata-rata para petani sekarang lebih ke menjual lahannya itu untuk anaknya itu menjadi PNS gitu ataupun abdi negara dan lain sebagainya lah gitu. Coba turun ke bawah Pak, Bu yang ada di pemerintahan sekarang, coba turun ke bawah, coba audiensi, coba melaksanakan penyuluhan dengan skala yang lebih besar lagi untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin dari petani. Karena beberapa waktu lalu ketika kami berada di Karanganyar dan juga berdialog dengan petani Karanganyar, mereka merasakan tidak adanya kehadiran pemerintah gitu. Bahkan di tanggal 24 November kemarin, kami mahasiswa Fakultas Pertanian melaksanakan Hari Tani Nasional dan kami melaksanakan aksi di DPRD karena permasalahan pertanian di Karanganyar salah satunya adalah perebutan titik mata air dari petani dan juga PDAM, dan beberapa sumber titik mata air ini diambil alih oleh PDAM dan pemerintah tidak hadir di sana. Pemerintah tidak menyelesaikan solusi untuk mengatasi permasalahan irigasi yang ada di lahan pertanian Karanganyar, dan kami perlu turun tangan, mahasiswa turun tangan, kami melaksanakan aksi dan kami melaksanakan audiensi antara petani dan juga pihak DPRD Karanganyar. Dan petani menjadi salah satu tulang punggung
yang bisa menopang ketahanan pangan dari Indonesia itu sendiri. Mau sampai kapan kita akan impor, mau sampai kapan kita tidak bisa menghasilkan pangan untuk masyarakat kita sendiri. Jadi permasalahan-permasalahan sedetail mungkin saya harap pemerintah bisa melihat itu sendiri gitu. Sekian konten Pabelan Perspektif kali ini. Jika kalian punya pendapat, silahkan tuliskan perspektif kalian di kolom komentar. Nantikan konten-konten Pabelan TV berikutnya, dan sampai jumpa!